Oke, selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita punya analisis yang tajam banget soal satu peristiwa yang kelihatannya biasa aja. Iya, kunjungan Presiden WA Sheikh Mohammed bin Zayed ke Moskow tanggal 29 Januari 2026. Betul, sepintas kan kayak jabatan diplomatik biasa, tapi sumber-sumber yang Anda kasih lihat ini sebagai proklamasi pergeseran tatanan dunia, berat sekali kedengarannya. Tepat sekali, karena ini bukan lagi cerita negara kecil yang sowang ke negara besar. Misi kita hari ini yaitu membongkar apa yang disebut middle power moment. Middle power moment. Iya, momen di mana negara-negara seperti UEA ini berhenti jadi pengikut dan mulai menulis aturan main mereka sendiri. Oke, kita langsung masuk ke dramanya aja deh, karena penyambutannya aja udah luar biasa. Ini bukan soal karpet merah kan? Bukan sama sekali. Waktu pesawat kepresidenan UEA itu masuk wilayah udara Rusia, itu langsung diapit sama formasi jet tempur Su-35. Dalam dunia diplomasi, itu sinyalnya kuat banget ya? Sangat kuat. Pengawalan jet tempur itu jauh melampaui protokol standar. Ini cara Kremlin teriak, Anda bukan tamu biasa, Anda mitra strategis utama kami. Wow. Ini penegasan kedaulatan UEA di mata Moskow, bukan sebagai negara klien gitu. Dan kalau itu belum cukup, ada satu momen lagi yang rasanya lebih personal, kayak adegan film. Yang soal mantel itu ya? Iya, Presiden Putin benar-benar kasih mantelnya sendiri ke MBZ waktu mereka jalan di tengah musim dingin Moskow. Gestur sekecil itu apa artinya sih? Nah, dalam diplomasi level tinggi ya, nggak ada yang kebetulan. Gestur itu simbolisme murni. Memberikan mantel itu bisa diartikan sebagai perlindungan, sebagai persahabatan pribadi. Jadi bukan sekedar basa-basi. Bukan. Ini cara Putin menunjukkan kalau hubungan mereka itu basisnya kepercayaan personal. Beda kan sama hubungan mereka dengan Barat yang sering dianggap lebih kaku, lebih transaksional. Oke, jadi ada jet tempur, ada mantel, sinyal penghormatan yang luar biasa. Tapi ini pasti bukan sekedar pertunjukan kan? Apa strategi besar di balik semua simbolisme ini? Nah, disinilah kita masuk ke inti konsep middle power moment itu beraksi. Semua ini adalah manifestasi pergeseran strategi UEA. Pergeseran seperti apa? Mereka beralih dari yang tadinya bergantung penuh pada payung keamanan AS ke strategi yang disebut hedge keamanan multipolar. Hedge keamanan multipolar. Jadi intinya, mereka nggak lagi merasa harus memilih antara Washington atau Moskow, gitu ya? Tepat, nggak lagi harus milih. Mereka justru secara aktif menciptakan peran baru untuk diri mereka sendiri. Sebagai apa? Semacam jembatan? Betul. Mereka memposisikan diri sebagai katup pengaman diplomatik global. Contoh paling nyatanya, UEA jadi tuan rumah perundingan rahasia antara Rusia dan Ukraina. Oh iya, saya baca itu. Mereka bahkan berhasil memfasilitasi pertukaran lebih dari 4.000 tawanan perang. 4.000? Itu jumlah yang masif. Dan peran mediator ini memberi mereka semacam imunitas. Sulit kan buat Barat menekan satu-satunya saluran komunikasi yang masih efektif antara kedua pihak? Cerdas sekali. Jadi mereka membuat diri mereka terlalu penting untuk dimusuhi. Tapi, ini semua kan gak lengkap tanpa bicara soal uang dan teknologi kan? Tentu. Sumber Anda menyoroti ada pilar kemitraan yang sangat konkret di luar diplomasi. Betul. Ada dua pilar utama yang menonjol banget. Pertama, aliansi Sovereign AI. Sovereign AI? AI yang berdaulat gitu maksudnya? Persis. Ini upaya bersama Rusia dan UEA untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang mandiri, untuk bikin ekosistem digital mereka sendiri, yang lepas dari teknologi Barat. Jadi semacam AI non-blok, lepas dari pengaruh Google, Microsoft, semua itu ya? Tepat sekali. Sederhananya, Rusia bawa keahlian teknisnya, sementara UEA yang nggak kena sanksi, menyediakan modal dan infrastruktur komputasi super canggih. Simbiosis sempurna. Luar biasa. Lalu pilar yang kedua apa? Yang kedua adalah Bursa Gandum BRICS. Ini inisiatif yang dipimpin Rusia untuk menantang dominasi bursa komoditas Barat, seperti yang di Chicago itu. Menarik. Mengingat negara-negara BRICS itu menguasai 44% produksi gandum global, tujuannya ya bikin pasar di mana mereka bisa dagang pakai mata uang lokal, bukan dolar AS. Dan peran UEA di sini? Mereka jadi hub logistik dan keuangannya. Sangat vital.
Oke, jadi kalau kita rangkum, UEA ini nggak lagi sekedar memilih pihak. Mereka secara aktif ikut membangun arsitektur ekonomi dan teknologi baru bersama kekuatan Eurasia seperti Rusia. Betul, dan ini bukan wacana lagi, proyeknya sudah konkret. Apa dampaknya untuk tatanan lama yang dipimpin AS? Signifikan, instrumen tekanan tradisional kayak sanksi ekonomi itu jadi tumpul kalau berhadapan dengan middle power yang kaya dan lincah seperti UEA. Jadi mereka jadi semacam celah dalam sistem sanksi itu. Bisa dibilang begitu, UEA sekarang jadi simpul krusial yang memungkinkan Rusia tetap terhubung dengan ekonomi global. Sumber yang Anda berikan ini menyebut UEA sebagai prototipe ya, semacam cetak biru untuk negara menengah lainnya. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan di rumah. Kalau semakin banyak negara yang mengadopsi strategi multifaktor seperti ini, akan seperti apa dunia yang diisi puluhan kekuatan menengah yang berpengaruh, yang bertindak sebagai pialang independen di antara para raksasa? Apakah dunia bakal lebih stabil atau justru jadi jauh lebih tidak terduga?